Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Apakah sudah sarapan semuanya? Belum. Ya udah, nanti kita beli bersama ya ke kantin, pakai uangnya sendiri-sendiri tapi ya. Biasanya Bapak suka nitip kok. Oh gitu ya, besok-besok aja ya. Iya Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya mau mengabsen terlebih dahulu. Mbak Aul, Mbak Rahma, Mas Irfan. Tidak Pak. Kenapa ini keterangannya? Aduh, kita doakan bersama-sama ya biar cepat sembuh. Amin. Selanjutnya, Mas Septiawan. Hadir Pak. Selanjutnya, Mbak Isna Nur Aini. Hadir ya. Selanjutnya, Mbak Ayu Julia. Hadir. Mbak Novita Wulandari. Mas Kurniawan Anur Putra. Apa Pak? Izin Pak. Izinnya kenapa ini? Iring-iring Pak. Iring-iring. Siapa? Kakaknya nikah ya? Oh iya iya. Nanti kita ke sana bareng-bareng ya, makan prasmanan. Kelas Pak. Mau ngapain, Mbak? Makan mandi. Oh iya, absennya siapa namanya? Mbak Anin nomor 12 Pak. Oh iya, silakan. Selanjutnya Mas Heru Gunawan. Selanjutnya Mas Raupul. Sakit. Izin Pak. Kok banyak yang sakit ya? Iya iya iya. Tetap jaga kesehatan ya. Emang musimnya sedang sakit ini. Iya. Mbak Maita Nilasari. Izin Pak. Izinnya kenapa ini? Banjir Pak rumahnya. Oh, banjir, astagfirullah. Besok kita iuran ya untuk ngasih sembako. Selanjutnya Mbak Aneng. Oh iya, Mbak Aneng tadi ya yang keluar ya. Selanjutnya Mbak Melina Uhtia. Hadir. Selanjutnya Mbak Wulandari. Hadir. Selanjutnya Mbak Nur Komaidah. Izin Pak. Izin lagi nih. Iya Pak. Aduh, kenapa ini? Orangnya nikah Pak. Loh, masih kelas 7 kok nikah? Lanjut ya, Mas Elang Chandra. Izin. Kok izin lagi nih? Apa teman-teman pada takut dengan saya ya? Padahal saya ini gurunya asik loh. Oh iya, sebelumnya saya izin membuka masker ya teman-teman. Iya Pak. Padahal gurunya ganteng seperti ini kok pada gak berangkat, itu gimana sih teman-teman? Oke, kita lanjut ya absensinya. Mbak Sevia Dinda. Hadir. Mbak Fauziatul Husna. Kenapa ini? Undangan apa? Oh, kondangan. Ya. Masih kelas 7 kok udah dapat undangan nikahan ya? Oh, diajak ibunya. Ya. Selanjutnya Mbak Rizka. Hadir. Selanjutnya Mas Johan. Mas Johan hadir? Oh iya, siap. Mbak Via. Mbak Dewi Rahmawati. Oh iya, Dewi ya, mohon maaf ya, nggak ada E-nya ternyata. Dewi Rahmawati ya. Oh iya, hadir. Mas Ainul Yakin. Kenapa lagi nih? Oh, mungkin sama Mbak Jatul tadi ya? Oh, satu keluarga? Oh, pantesan kok kondangan. Selanjutnya Mbak Heni Purwanti. Izin Pak. Izin? Iya. Jemput saudara. Aduh. Selanjutnya Mas Budur Nazilir. Hadir ya? Oh iya. Selanjutnya Mbak Siti Ma'rifatul. Hadir. Selanjutnya Mbak Lisa Agustin. Hadir. Selanjutnya Mbak Faid. Hadir ya? Yang terakhir Mbak Intania. Oh iya, hadir. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 8 orang ya teman-teman. Apakah ada yang kelewat tadi? Tidak Pak. Tidak ya.
temannya yang sedang sakit, yang sedang kena bencana, didoakan ya teman-teman, biar cepat mendapatkan hidayah dan hikmah dari sakitnya mereka, bencana yang mereka alami ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, ini teman-teman sudah fokus untuk mengikuti pelajaran saya apa belum ini? Udah Pak. Kok lemes ya? Coba berdiri sebentar dong. Berdiri sebentar. Ya, coba berdiri sebentar teman-teman. Hadap kiri. Coba hadap kiri. Pegang pundak teman yang ada di depan kalian. Ya, kita rileks dulu ya sebelum kita mulai fokus ke pembelajaran. Silahkan pijat-pijat pundak teman yang ada di depan kalian. Pijat-pijat. Dinikmati ya teman-teman. Dinikmati. Pijat-pijat. Oke. Fokus. Sekarang balik kanan. Selanjutnya itu pijat-pijat teman yang ada di depan kalian. Jangan gitu ya, harus gantian, harus adil. Yuk silakan. Jangan bercanda ya Mbak. Oke, sudah cukup teman-teman. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pak, nggak kerasa Pak. Oh, nggak kerasa ya? Lagi Pak, ayo. Aduh, jangan. Nanti kasihan temannya. Gimana teman-teman? Apakah sudah fokus? Aduh, gimana ini kalau nggak fokus? Oh iya. Di dalam kelas saya kalian boleh minum, tetapi tidak boleh makan, ya. Karena ketika kita kekurangan cairan, kita akan dehidrasi, dan dehidrasi dapat menyebabkan kurangnya fokus kita. Ya begitu teman-teman. Nggak boleh makan Pak. Nggak boleh. Aduh. Itu kesannya kurang sopan Mas. Ya tolong jangan menirukan saya ya, karena itu juga kurang sopan. Oke, kita fokus lagi ke depan. Di sini kita akan belajar tentang teks prosedur. Di sini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya teman-teman apakah ada yang sudah mengetahui apa pengertian dari teks prosedur? Yuk, apakah ada yang mengetahui pengertian dari teks prosedur? Silakan angkat tangan. Oh iya, perlu saya ingatkan, di dalam kelas saya keaktifan kalian akan saya catat sebagai nilai tambahan. Yuk, silakan. Pengertian dari teks prosedur itu apa? Masa dari berapa ini? 25 ya? 25 ya berangkat ya? Nggak ada yang tahu pengertian dari teks prosedur? Tidak, Pak. Satu aja, coba satu. Belum belajar, Pak. Kalau tidak ada yang tahu, saya akan menunjuk. Gimana Mbak? Sepertinya mau menjelaskan Mbak Aning? Oh enggak ya? Kalau enggak mau, hari ini hari apa teman-teman? Hari ini kamu. Jangan bercanda dulu ya, kita fokus pelajaran terlebih dahulu. Hari Selasa adalah hari kedua setelah hari Senin. Absen 2 siapa ya teman-teman? Absen 2 Mbak Rahma Nurul. Yuk silakan Mbak Rahma Nurul, pengertian dari teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Sudah Mbak? Sudah. Untuk teman-teman apakah ada yang mau menambahi? Tapi sepertinya tidak cocok ketika yang menjelaskan itu hanya perempuan saja. Kita kasih satu lagi, laki-laki. Saya mau kamu Mas. Apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berguna untuk menyajikan atau menerangkan tata cara pembuatan sesuatu, Pak.
Ya, terima kasih ya Mas. Mas Azil sama-sama, ya? Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas Azil sama Mbak Rahma. Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur atau pengertian teks prosedur atau paragraf prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Sehingga di dalam jenis teks ini terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan secara berurutan dengan bahasa yang singkat dan jelas supaya pembacanya lebih mudah untuk memahami maksud dari teks tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Di antara teman-teman 20 siswa ini, apakah ada yang sudah mengetahui ciri-ciri teks prosedur? Tidak. Dan perlu saya ingatkan kembali, keaktifan kalian di dalam kelas saya catat sebagai nilai tambahan. Iya, ketika kalian remedi, ketika UAS, UTS atau ulangan harian, ketika kalian remedi, nilai ini bisa menjadi tambahan untuk kalian. Yuk, coba 3 orang, kalau nggak ada saya tunjuk ini. Silahkan. Jika kalian ada yang menawarkan diri, ini akan menjadi nilai plus buat kalian. Tetapi jika kalian yang saya tunjuk itu tidak menjadi nilai plus buat kalian. Yuk silakan, apakah ada yang ingin mengajukan dirinya supaya bisa mendapatkan nilai? Gimana teman-teman? Gak ada ya ini sepertinya. Ya udah kita tunjuk ya. Sebentar, saya lihat jam dulu. Ini menunjukkan pukul 12 lebih 6. Absen 6, yaitu Mbak Ayu Julia. Silahkan sebutkan ciri-ciri dari teks prosedur. 2 saja. Kalau enggak 1 aja enggak apa-apa. Oh iya, sebentar. Silakan. Memiliki kalimat penunjuk dan perintah. Seperti itu, Pak. Ya, silakan tunjuk teman kamu 1 aja, Mbak. Untuk melengkapi atau menyebutkan ciri-ciri teks selanjutnya. Mas Johan. Mas Johan, ya, Mas Johan. Kenapa ini Mas Johan kok di belakang? Padahal di depan ini masih ada yang kosong loh. Silakan Mas Johan. Ciri-ciri teks prosedur 1 saja. Boleh dilanjut slide-nya, Pak? Oh, belum Mas. Kita berusaha menarik dulu. Jangan langsung. Saya kira begitu. Ya, silakan Mas Johan. Menggunakan konjungsi. Ya, baik, menggunakan konjungsi ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Johan. Oke. Tambah 1 lagi Mas. Siapa? Kamu ingin siapa? Mbak Intan. Mbak Intan ya. Yang mana Mbak Intan? Mbak Intan yang mana ya Mas? Oh ya, yang pojok ini, yang paling cantik ini. Ya. Silakan Mbak Intan. Ciri-ciri dari teks prosedur. Menggunakan kata-kata teknis. Oh ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Johan, Mbak Susanti sama Mbak Intan atas jawabannya. Tetapi ini tidak saya masukkan nilai ya, karena saya tunjuk. Kalian tidak bisa protes karena di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa ketika kalian memberanikan diri, kalian akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, kita lanjut. Fokus ya teman-teman. Kita lanjut. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan Mbak Susanti, benar, yaitu berisi tentang langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang ketiga, dituangkan dalam bentuk poin-poin. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Yang kelima,
menggunakan konjungsi atau kata hubung menunjukkan urutan. Yang keenam, menyajikan informasi yang bersifat objektif. Yang ketujuh, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, kedelapan, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Saya minta tolong supaya fokus, bisa dibacakan Mbak tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Pengantar atau pembuka. Secara umum, struktur teks jenis prosedur diawali dengan judul, kemudian disusul kalimat pembuka atau pengantar. Pada bagian pengantar ini, penulis akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas, tahapan pembuatan maupun praktiknya secara langsung. Beberapa juga menjelaskan dulu manfaat dan tujuan penulisannya. Sudah, Pak? Ya, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan sebelahnya. Siapa namanya, Mas? Mas Cristiano Ronaldo, Pak. Nggak ada Mas di sini kalau Mas Cristiano Ronaldo. Mas Iwan, Pak. Mas Iwan ya? Ya. Mas Septiawan Maulana ya? Yang Ya, kedua, silakan. material. Bagian berikutnya adalah penulisan menyebutkan dan menjelaskan material yang digunakan. Misalnya dalam pembuatan suatu menu masakan, maka penulis akan menyebutkan bahan yang digunakan lengkap dengan takaran. Jika membuat suatu kerajinan tangan, maka akan dipaparkan bahan dan ukuran. Terima kasih, Pak. Langkah-langkah bagian berikutnya adalah langkah-langkah atau tahapan dari topik yang diangkat, sehingga penulis akan berusaha menjelaskan langkah-langkah agar mudah dipahami dan dipraktikkan oleh pembaca secara langsung. Bisa dalam bentuk urutan poin dan nomor, dan bisa juga dalam bentuk paragraf yang diberi urutan bilangan. Yaitu yang keempat, kesimpulan. Yuk silakan. Kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari teks prosedur. Simpulan atau kesimpulan yang juga disebut bagian penutup. Sesuai dengan namanya, pada bagian ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan yang dijelaskan, tahapan dan prosedurnya. Ya, baik, terima kasih dari teman-teman yang telah membantu saya membaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Adakah di antara kalian yang sudah mengetahui jenis-jenis teks prosedur? Belum, Pak. Aduh, ini gimana sih? Sebenarnya kan minggu kemarin sudah dikasih buku. Sudah ada buku paketnya juga. Belum bayar, belum boleh diambil, Pak. Oh gitu ya, nanti biar saya yang bilang. Seharusnya kalian bisa membaca-baca materi terlebih dahulu sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Iya, Pak. Jangan diulangi ya teman-teman. Iya, Pak. Ya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya teks prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Nah, teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang paling simple dan paling mudah untuk dibuat dan dilakukan. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk setiap tahapnya. Contohnya prosedur pembuatan SKCK. Nah, teks prosedur kompleks ini biasanya digunakan untuk menulis teks tentang langkah-langkah yang tahapannya dijelaskan secara menyeluruh atau lengkap. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya yaitu menggunakan telepon genggam. Oke, kita lanjut saja. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Kalimat
dibagi menjadi 3, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan, merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pernyataan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. Selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi syarat dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan adalah kata hubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Jenis konjungsi ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu numeralia. Numeralia dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, ini Mbak Isna kok bicara sendiri ya? Coba Mbak Isna ini dibacakan karena bicara sendiri dengan temannya. Berarti berdua ya Pak Badan? Iya, berdua. Ini ya, yang keempat sama yang kelima satu-satu. Sama Mbak siapa itu yang satu? Namanya yang satu siapa? Maya, Pak. Yang 4 Oh, Mbak Siti ya. Ya, silakan. Bisa Yang keempat dibacakan pronomia. yang nomor 4. Pronomia atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Pronomia dibagi menjadi 2 macam. Pronomina petunjuk, kata ganti untuk mengganti benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Yang B, pronomina persona, kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita, kalian. Ya, silakan Mbak Isna untuk yang kelima, verba. Verba adalah kaidah kebahasaan terakhir yang biasanya digunakan dalam teks prosedur, bisa juga disebut sebagai kata kerja. Nah, verba dibagi menjadi 2, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Verba material yaitu kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan melalui ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tanpa aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, dan menyetujui. Ya, terima kasih buat Mbak Isna sama Mbak Siti ya. Ya, tolong jangan bicara sendiri ya ketika kelas saya. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Secara umum, fungsi dan tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan dan menerangkan langkah-langkah secara urut untuk mencapai suatu tujuan dan pembaca bisa mengikuti panduan tersebut. Jadi, pada dasarnya teks prosedur ini adalah teks panduan. Nah, teks panduan ini bahasanya harus mudah dipahami dan strukturnya jelas, serta paling penting adalah urutannya jelas dan urut, jangan sampai ada langkah yang salah
urutan karena dapat mengubah hasil akhir. Selanjutnya yaitu contoh teks prosedur. Saya minta tolong satu teman bisa membacakan. Apakah ada yang berminat? Ini supaya teman-teman tidak ngantuk ya. Mau Mas Iwan? Ya silakan Mas Iwan. Cara mencuci tangan yang benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemik virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah tata cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. 1. Gunakan air bersih dan mengalir. 2. Basahi tangan dengan air. 3. Tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. 4. Gosok telapak tangan dengan satu ke telapak tangan yang lain. 5. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. 6. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 7. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 8. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 9. Bilas dengan air yang bersih dan mengalir. 10. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Di atas merupakan cara atau langkah-langkah mencuci tangan dengan benar. Semoga pembaca dapat memahami penjelasan di atas dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mas Iwan telah membantu saya untuk membacakan contoh dari teks prosedur. Nah, contoh dari teks prosedur ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur kompleks ya teman-teman. Bisa dilihat teks prosedur kompleks adalah bentukannya seperti ini. Isinya yaitu lengkap. Lanjut saja. Oke, baik, selanjutnya adalah kita akan membuat kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Saya langsung bagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Dan yang terakhir sisanya kelompok 4 ya. Perlu diperhatikan terlebih dahulu tugasnya yaitu yang pertama, buatlah secara singkat teks prosedur sesuai dengan video tersebut. Nah, habis ini saya akan menayangkan video tentang teks prosedur. Tugas kalian yaitu buatlah secara singkat teks prosedur sesuai dengan video tersebut. Yang kedua yaitu teks prosedur tersebut termasuk jenis teks prosedur yang apa. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan dari teks prosedur tersebut. Dari ketiga pertanyaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, berarti sudah paham ya teman-teman? Tolong diingat kelompoknya, didiskusikan dengan kelompoknya. Mari kita fokus nonton video tentang teks prosedur. Sebentar ya teman-teman, ini kok nggak bisa ya? Tenang, saya ada filenya kok, tenang. Tenang ya, tenang. Jam saya masih lumayan lama ini. Ya, habis ini istirahat. Kedengaran ya teman-teman?
diperhatikan ya. Tadi tugasnya apa? Silakan bisa diperhatikan. Tadi tugasnya apa? Ayo, jangan cuma tertawa ya, sama dicatat. Ya, sama dicatat. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Ya. Oh boleh Mbak, kondisional ini sifatnya ya. Iya. Yuk sama dicatat ya teman-teman. Ayo yang sebelah sini kok bercanda terus. Ayo karo sama dicatat. Ya dicatat ya. Tidak ada video ulang nanti. Mbak Intan suka buat ya di rumah. Kok katanya sudah hafal. Ya ini mungkin emang dia sengaja digosongkan biar bisa kriuk-kriuk katanya. Iya, tes kriuk. Gak apa-apa sambil tertawa, gak apa-apa. Yang penting sambil nyatat ya teman-teman. Anaknya Mbak Jadi. Udah Pak. Tapi kok kayak sini? Angkat deh. Angkat banget.
Nah, selanjutnya saya memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjawab 3 soal ini. Yang pertama, buatlah secara singkat teks prosedur sesuai dengan video tersebut. Yang kedua yaitu teks prosedur tersebut termasuk jenis teks prosedur yang apa. Dan yang ketiga, jelaskan tujuan dari teks prosedur tersebut. Saya berikan waktu 5 menit ya. Nanti dikumpulkan. Diskusi ya Mbak sama kelompoknya ya. Kertasnya mana Pak? Nggak punya kertas? Aduh. Siswa zaman sekarang itu bisanya cuma main HP saja, nggak punya kertas. Iya Pak, di HP aja Pak. Di Word Pak. Di sini nggak apa-apa ya, belakang sini nggak apa-apa. Terima kasih ya Pak. Ya. Gimana, masih ada yang belum punya kertas? Saya. Duh, bahaya ini, bahaya. Kalian bisa beli HP tapi sekarang nggak bisa beli kertas. Jangan lupa dituliskan kelompoknya. Masih ada waktu 2 menit. Silahkan dilengkapi, masih ada waktu 2 menit. Nggak bisa, kenapa Mbak Isna? Oh, nggak ada pulpen. Siswa zaman sekarang itu bahaya, emang bahaya. Bahaya ini, globalisasi bahaya. Itu ada kertas, di situ aja nggak apa-apa. Ya itu dibaliknya nggak apa-apa. Oh gitu. Loh, sudah selesai? Sudah. Bentar ya, saya kasih. Ya ini silakan, dibaliknya ya. Oh, waktunya tinggal 1 menit ya. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Kertasnya bisa dikumpulkan ke depan. Silakan teman-teman yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya. Nama anggotanya juga dituliskan ya teman-teman. Kelompok berapa ini? 3 sama 4 Pak. 3 sama 4 ya? Ini yang 3 yang mana? Yang 4 yang mana? Yang ini 3 Pak, ini 4. Pinjam bolpen ya, karena bolpen saya dipinjam sama ini Mbak Yulia. Oh iya, ini belum ada soalnya. Yuk, tambah 2 kelompok lagi. Tambah 2 kelompok lagi. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul segini, silakan bisa dikumpulkan. Ya Pak. Pak, ini loh Pak. Oke, baik, sudah semua ya ini teman-teman. Di sini saya akan mengacak. Nanti yang terpilih 1 silakan maju ke depan untuk membacakan. Ada hadiahnya nanti. Ya nanti namanya hadiah kok. Ya ini saksi ya, diacak ya. Oke.
Kelompok 2 ternyata. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk membacakan hasil dari ini tugas kelompok mengamati video. Silakan Mbak Susanti ya? Iya, Pak. Oh iya, ini sebentar, Mbak. Hadiahnya apa dulu, Pak? Ada nanti pokoknya. Pak, sekarang pasti tunjukkan hadiahnya biar semangat, Pak. Wah, itu nggak surprise. Yuk, silakan. Jenis video prosedur tutorial. Tujuannya membuat roti panggang atau roti bakar. Pertanyaan nomor 1, buatlah secara singkat teks prosedur sesuai dengan video tersebut. Singkat, baik. Yang pertama, cara membuat roti bakar coklat. Bahan yang dibutuhkan: 1. Siapkan 2 lembar roti tawar. Terus siapkan mesis coklat. Kedua, siapkan susu kental manis putih. 3. Siapkan mentega. Dan yang terakhir, teflon untuk membakar roti. Cara membuat roti bakar coklat. Pertama, langkah pertama, olesi roti tawar dengan menggunakan mentega bagian dalam. Kedua, kemudian ditaburi mesis coklat. Ketiga, tuangkan susu kental manis di atas mesis dan roti tersebut. Keempat, kemudian olesi luarannya roti dengan mentega. Kelima, siapkan teflon dan olesi dengan mentega. Keenam, panaskan di atas kompor menggunakan api kecil. Ketujuh, panggang roti di atas teflon yang sudah panas dan bolak-balik. Kedelapan, potong roti dan sajikan selagi hangat. Terima kasih Bapak, seperti itu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Iya, nanti ada hadiahnya. Ya, itu adalah penjelasan dari kelompok 2 mengenai mengamati video. Istirahat. Loh, pukul berapa ini? Sebentar. Oh iya, ini sudah waktunya istirahat ya teman-teman. Ya udah, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ketika menyampaikan materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di pertemuan minggu depan. Sebelum saya akhiri, saya punya hadiah untuk kalian semua. Ya, ini adalah karena bentuk rasa peduli saya dan kasih sayang saya kepada kalian. Saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Satu-satu ya. Menang ini adalah hadiahnya, Mbak. Ini dikerjakan, Pak. Sebentar, saya bagi dulu. Ya, ini adalah rasa bentuk kasih sayang dan perhatian. Oh iya, koreksi ya. Ini adalah bentuk rasa perhatian saya dan kasih sayang saya kepada kalian. Sehingga saya memberikan pekerjaan rumah. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kalian belajar di rumah. Karena saya tahu kalian kalau di rumah itu tidak mengerjakan apa-apa, tidak belajar. PR-nya banyak, tenang saja, ini dikumpulkan minggu depan. Jadi masih ada beberapa hari untuk mengerjakan, jangan khawatir. Oh iya, perlu diperhatikan untuk yang nomor 4. Bisa dilihat nomor 4. Bisa dilihat nomor 4 ya. Pinjam sebentar ya, Mas. Iya, Pak. Nomor 4 di sini adalah buatlah satu teks prosedur tentang makanan. Jadi tugas kalian yaitu membuat tentang suatu makanan. Langkah-langkah membuat makanan. Tetapi tidak boleh membuat yang ada di sini. Ini ada contoh tentang cara membuat nasi goreng. Nah, untuk tugas nomor 4 kalian yaitu selain cara membuat nasi goreng. Kalau mie instan boleh, Pak? Boleh banget. Boleh kopi. Boleh banget di bawah. Oh ya, dikarenakan memang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.